Di bulan suci Ramadan kita tahu ada ibadah yang wajib untuk kita laksanakan, yaitu ibadah puasa Ramadan. Namun sangat-sangat disayangkan di bulan Ramadan sebagian kaum muslimin ada saja yang bermudah-mudahan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Mereka bermudah-mudahan untuk tidak puasa di bulan Ramadan padahal tidak ada udzur. Maka ini sangat disayangkan sekali, karena kita tahu puasa Ramadan hukumnya fardu ain, hukumnya wajib, dan meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur adalah sebuah dosa yang besar. Baru saja saya disampaikan cerita, ada kenalan saya yang dia pergi ke tempat kerjanya jalan kaki, ya, dan sampai di tempat kerjanya kemudian dia merasa kehausan. Ini bulan Ramadan, dia puasa, dia jalan kaki ke tempat kerjanya, sampai tempat kerja haus, malah nggak terlalu jauh. Karena haus, akhirnya dengan mudahnya dia minum, dia batalkan puasanya. Ini cerminan masyarakat kita, ya, betapa mereka sangat mudah sekali untuk meninggalkan puasa Ramadan karena hanya merasa haus sedikit, merasa capek sedikit, langsung batalkan puasa. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Nah, saya yang sebutkan dua perkara yang mudah-mudahan yang menambah kita takut untuk meninggalkan puasa tanpa udzur, menambah kehati-hatian kita dan menambah semangat kita untuk melaksanakan puasa Ramadan dan tidak meninggalkannya. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, maka dia statusnya keluar dari Islam. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya pendapat Nafi, seorang ulama tabi'in, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, juga ulama tabi'in, di antaranya Al-Hakim yang punya kitab Mustadrak Al-Hakim, di antaranya Al-Imam Ishaq bin Rahuwayh, gurunya Imam Bukhari, dan ulama-ulama besar yang lainnya. Mereka berpendapat bahwasanya orang yang tidak puasa Ramadan tanpa udzur statusnya bukan muslim lagi. Kenapa demikian? Alasan mereka karena puasa Ramadan itu salah satu rukun Islam yang 5. Kita tahu Nabi mengatakan bunil Islam al-khamsin. Islam dibangun di atas 5. Itu 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, kemudian puasa Ramadan, kemudian bayar zakat dan haji bagi yang mampu. Salah satunya puasa Ramadan. Puasa Ramadan termasuk rukun Islam yang 5. Sehingga kata sebagian ulama tadi, siapa yang meninggalkan puasa Ramadan maka Islamnya hancur. Walaupun pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tidak sampai kafir, tidak sampai keluar dari Islam. Yang kedua, andaikan orang yang puasa Ramadan, andaikan orang yang meninggalkan puasa Ramadan tidak sampai kafir, namun mereka telah melakukan dosa yang besar dan diancam dengan azab yang pedih. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, hadis yang panjang, bahwasanya Rasulullah SAW ditampakkan kepada beliau azab di neraka, berbagai macam jenis azab. Di antaranya ada orang yang nanti di neraka dia digantung dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah, digantung terbalik. Kemudian Nabi melihat mulutnya sobek-sobek dan mengucurkan banyak darah. Digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas, mulutnya sobek, mengucurkan banyak darah. Tentunya pemandangan yang sangat mengerikan sekali. Maka Nabi tanya, siapa dia? Apa yang dia lakukan? Dijawab oleh para malaikat, humul ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Wa Rasulullah, mereka lah orang-orang yang mereka berbuka puasa sebelum selesai puasa mereka. Mereka membatalkan puasa tanpa udzur. Maka nanti orang yang seperti itu akan diazab dengan begitu pedih. Na'udzubillah min dzalik. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Maka perhatikan ya, satu, sebagian ulama menganggap orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur keluar dari Islam. Kedua, orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur diancam dengan azab yang begitu pedih di dalam neraka. Naudzubillah. Oleh karena itu, kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, ingat puasa Ramadan adalah kewajiban, maka jangan tinggalkan, jangan bermudah-mudah membatalkan puasa tanpa udzur. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bisa menjalankan kewajiban puasa besok. Allah mudahkan kita untuk puasa besok dan semoga Allah terima amal ibadah kita.